Ada beberapa jawaban ya. Jawaban yang pertama adalah bawaan lahir, yaitu bahwa ya ketika dia lahir di dunia ini keluarganya beragama Buddha, menganut paham Buddhis gitu ya. Jadi papa mamanya Buddhis, jadi ketika dia lahir ya dia Buddhis juga jadinya seperti itu. Tapi ada orang yang beragama Buddha itu setelah hasil dari pencarian sehingga menemukan bahwa agama Buddha adalah jalan ya, saya bilang jalan yang lebih cocok bagi dia gitu ya. Tapi ada juga orang yang misalnya seperti saya papa mama saya yang nggak literally Buddhis, tapi misalnya mereka Konghucu misalnya sembayang tepekong. Tapi ketika saya SD saya beragama Kristen, lalu ketika pindah sekolah saya jadi Katolik, lalu pindah sekolah lagi ke sekolah Buddhis, saya jadi Buddhis, dan akhirnya saya tetap Buddhis. Nah, jadi banyak jawabannya seperti itu, tapi harusnya jawaban yang paling tepat itu adalah orang yang setelah mencari dan menemukan gitu loh. Kadang-kadang orang yang beragama Buddha bawaannya lahir bisa jadi gampang berubah gitu loh. Ya, tapi kalau orang yang beragama Buddha setelah mencari dan menemukan, nah itu mungkin alasan yang paling baik untuk beragama Buddha. Jadi tidak dalam tanda kutip Buddhis KTP aja. Syarat untuk menjadi Buddhis tetap harus melalui proses tisarana ya. Tapi maksudnya gini loh, orang yang belajar Dharma mungkin punya pemahaman yang sama dengan seorang Buddhis, tapi selama dia belum tisarana, maka kita katakan dia belum menjadi Buddhis, gitu ya. Biar clear ini. Tapi boleh nggak siapapun belajar Dharma? Ya boleh. Gitu. Tapi untuk menjadi seorang Buddhis ya dia harus bertisarana kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Banyak orang salah kaprah mengatakan bahwa Dharma itu adalah produknya Buddhis. Jadi karena bahasanya gitu mau Sanskrit, mau Pali ya, Dharma kesannya, wow ini barangnya Buddhis gitu loh. Padahal enggak. Dharma secara literal itu artinya adalah kebenaran. Kalau dikatakan Dharma itu adalah kebenaran, maka dia tidak milik siapapun. Kebenaran itu ya kebenaran. Kebenaran itu seperti matahari yang terbit dari timur ke utara. Semua orang menerima timur ke barat, timur ke utara. Semua orang menerima kebenaran itu bahwa matahari dari timur ke barat. Kenapa saya mau ngomong ke utara terus ya? Tapi bagi orang yang percaya bahwa matahari terbit dari utara ke selatan, ya berarti dia kita katakan belum menemukan kebenaran. Seperti Einstein yang menemukan hukum gravitasi, seperti Archimedes yang menemukan hukum tentang tekanan air misalnya ya, dia menemukan kebenaran itu, bukan diciptakan kebenaran itu. Jadi kebenaran adalah kebenaran yang sesungguhnya gitu. Dia ada apa adanya, dia tidak bisa jadi buruk gitu ya seperti itu. Jadi gravitasi itu kan ya dia jatuh ke bawah. Kalau apel ya jatuh ke bawah. Kembali lagi ke pertanyaannya. Jadi dia kalau apel jatuh ya apel jatuh ke bawah. Kalau ada segelas air lalu kita isi dengan barang dan barang itu lebih volumenya besar, ya airnya akan luber seperti itu. Dharma yang dikatakan dalam Buddhis itu juga sebenarnya ya kebenaran, bahwa Buddha menemukan kebenarannya. Buddha tidak menciptakan, Buddha tidak menulis hukumnya gitu, menetapkan gitu ya, enggak. Buddha hanya menemukan, oh ternyata ada kebenaran yaitu namanya hukum karma gitu loh. Kalau teman-teman belajar Pancaniyama, hukum karma kan hanya salah satunya saja, ada Ujuniyama, Bijaniyama, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu silakan dipelajari bahwa seperti tumbuh-tumbuhan, kenapa tumbuhnya ke atas? Kenapa nggak tumbuh ke bawah? Itu semua adalah kebenaran yang kita terima. Itu semua adalah Dharma. Dharma dalam agama Buddha itu adalah kebenaran sejati, kebenaran hakiki yang tidak perlu dimiliki hanya oleh agama Buddha dan kita klaim, itu punya agama Buddha, bukan punya kamu. Enggak, kebenaran tidak bisa diklaim oleh siapapun. Gravitasi tidak bisa diklaim oleh agama tertentu. Agamaku penganut gravitasi, kamu nggak boleh menganut gravitasi. Ayo terbang. Nah, kan nggak bisa. Semua orang patuh terhadap hukum gravitasi kalau tinggal di bumi. Nah, kebenaran juga sama. Buddha menemukan bahwa karma itu sifatnya pasti, karma itu berkembang pesat. Berarti mau siapapun agamamu, hukum karma itu berlaku, atau di bahasa Indonesia kita bilangnya sebagai hukum tabur tuai misalnya. Ya, berarti mau kamu agama A, B, C, D, E, bagi umat Buddha,
yang menerima kebenaran bahwa ada karma itu, ada hukum tabur tuai itu, maka kita anggap itu, maka itu adalah kebenaran gitu loh. Dan yang mana saya yakin semua agama menerimanya bahwa apa yang kamu tabur suatu hari akan kamu tuai. Dharma adalah seperti itu, dharma adalah kebenaran. Seperti yang tadi saya jawab, gravitasi ya berlaku kepada semua orang yang tinggal di bumi. Kalau kamu tinggal di bulan ya mungkin berbeda. Tapi selama kamu tinggal di bumi, maka hukum kebenarannya adalah ada gravitasi yang menahan kita di tanah gitu loh. Terlepas kamu mau agama, mau politik, mau suku kamu siapa, itu berlaku. Kebenaran itu seperti itu. Ya, seperti kita mengatakan ada kelahiran maka ada kematian. Tidak ada satu agama pun yang saya tahu saat ini mengatakan agama kami menganut kematian itu tidak ada. Kami yakin kami akan hidup, kami yakin kami akan hidup selamanya. Tidak bisa. Semua orang tunduk dengan kebenaran yang namanya kematian. Kita tidak tahu kapan, tapi kematian itu pasti. Itu yang kita tahu. Itulah Dharma, Karuna, Mudita, dan UPK gitu loh. Buddha mengatakan bahwa berbelas kasihlah kepada semua orang, milikilah welas asih, ya kan ya. Milikilah mudita, ikut batin, artinya tanpa memilih-milih. Mau berhasil, mau sukses, mau bahagia, mau apa, itu pasti akan terjadi. Itu adalah kebenaran, dan itu pun diajarkan di agama manapun gitu loh. Jadi Dharma itu universal. Maka kita di Buddhis sangat-sangat menekankan tentang Brahma Wihara ini, yaitu metta, karuna, mudita, dan UPK terhadap semua makhluk tanpa kecuali. Syarat khusus sih nggak ada sih. Misalnya untuk mempelajari Dharma, kamu harus jadi Buddhis. Ya enggak. Semua anak sekolah mempelajari yang namanya hukum gravitasinya Einstein misalnya. Semua anak SMA belajar tentang hukum Archimedesnya si Archimedes gitu ya. Atau apa namanya, semua orang tahu bahwa kalau ada colokan listrik lagi nyala, kamu jangan colokin jari kamu ke dalam hanya untuk membuktikan bahwa listrik itu ada. Gitu. Listrik itu kan tak bisa dilihat, tapi semua orang tahu kalau saya colokin tangan saya ke listrik, saya akan kesetrum gitu loh. Itu adalah sebuah kebenaran yang diterima oleh semua orang. Dharma juga seperti itu. Apakah saya harus menjadi seorang Buddhis untuk belajar Dharma? Ya enggak. Karena dia adalah kebenaran universal, maka ya kamu tinggal beli buku aja di Lam Indonesia. Belajarlah. Kalau mau belajar Dharma, saran saya yang paling awal yang perlu dipelajari adalah hukum karma. Pelajarilah hukum karma, maka kamu akan merasa mau agama apapun kamu, baik kamu ya mau beragama mau nggak beragama deh, kita inklusif kan ya. Baik kamu menganggap agama ada atau tidak ada ya misalnya, tapi kamu mau mencari kebenaran, maka saran saya baca dulu buku-buku karma, pelajari itu semua tanpa perlu ada label saya harus beragama Buddha kok. Kita nggak pernah memaksa kamu kalau belajar Dharma harus jadi Buddhis dulu. Enggak, yaitu seperti yang tadi pertanyaan pertama tadi, apa alasan orang beragama Buddha? Setelah dia mencari gitu loh. Ya silakanlah cari, baca. Memohon terlebih dahulu sebenarnya enggak. Misalnya kamu mau belajar agama Buddha, kamu tinggal ke Gramedia, di Tokopedia, kamu tinggal beli buku-buku Dharma, tidak ada yang marahin kamu, hei, kamu belajar Dharma tanpa izin sama guru. Enggak juga. Kan semua orang boleh aja mencoba. Tapi nanti ketika kamu semakin mendalami, semakin kamu banyak pertanyaan, ini kalau kita ngomongnya kamu serius belajar ya, maksudnya, oke, saya tertarik banget gitu, buku semua sudah saya baca, tapi saya nggak paham. Saya mau nanya nih, saya mau nanya sama siapa ya? Nah, inilah waktunya kamu butuh guru, gitu. Maka kamu mulai merasa butuh guru. Jadi guru itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan atau perlu dipaksakan. Ya misal kita ambil contoh lain. Misal kamu semua orang sekarang WFH ya, work from home kan. Jadi bosan. Mulailah dia coba bikin kue. Wah, nggak pernah bikin kue selama ini. Gimana dong? Saya nonton YouTube. Nonton YouTube diikutin ya kan, nonton YouTube bebas dong, semua orang boleh nonton YouTube kan, sama seperti Dharma, buku Dharma semua orang boleh akses, nggak ada yang larang. Oh ya silakan kamu coba. Ketika kamu coba bikin kue, loh kok ya YouTube jadinya bagus, yang di saya jadinya bantet. Tapi saya mau berhasil. No, akhirnya gimana? Kamu ubek-ubek, kamu cari orangnya, orangnya buka pelatihan. Karena kamu pengen banget, kamu rela bayar. Kamu pergi ke tempat dia, dilatih sama dia, hands on ya maksudnya ya.
benar-benar di samping dia dibimbing, oh kamu salah ngocoknya di sini, ini harusnya 30 detik bukan 45 misalnya. Oh ini tepung kamu nggak disaring dulu, oh ini salah harusnya digoreng dulu atau apalah. Setelah itu selesai dilatih sama gurunya langsung, benar sukses. Nah, jadi itu yang menjawab bahwa apakah saya butuh guru? Ya tergantung kamu. Kamu seberapa butuhnya mendalami dharma itu dan secara waktu seberapa cepat kamu maunya. Kan ada orang yang santai-santai aja kan, ya saya Buddhis belajar dharma ya seminggu sekali ke wihara cukup lah gitu ya. Tapi ada yang merasa, oh nggak bisa, gue tertarik banget belajar ini. Gue udah tiap hari baca buku dharma, semua komik, Mobile Legend, Minecraft semua sudah gue tinggal. Tiap hari sekarang tangan gue pegangnya buku dharma. Gue pengen cepet-cepet paham. Tapi gue banyak pertanyaan, gimana nih? Nah, itu mungkin waktunya kamu butuh cari, ya minimal cari komunitas, gitu ya. Kalau bisa nanti cari guru, gitu loh. Seperti itu ya. Pada ujung-ujungnya kita pasti akan butuh guru kalau kita memang benar-benar pengen tahu. Kalau cuma window shopping aja, kalau cuma jalan-jalan ke mall aja, itu ya silahkan aja kamu kunjungin toko A, toko kamu bayangin di mall ya, jalanin toko A, toko B, toko C, sampai toko Z, kamu puterin satu mall, ya boleh-boleh aja kan, gitu loh. Nggak ada yang suruh kamu masuk dan beli, nggak ada ya. Jadi ya silahkan aja baca semua bukunya sampai kamu merasa oke, aku butuh penjelasan lebih dalam atau aku butuh teman diskusi, gitu. Maka Lamrimnesia adalah tempat yang tepat untuk kamu mencari buku-buku tersebut, mencari komunitas membaca dan berdiskusi, ya, agar apa pertanyaan-pertanyaan kamu bisa kita jawab bersama-sama seperti itu. Ini mungkin karena kita suka mempersonifikasikan Buddha itu sebagai punya pekerjaan tertentu. Oh, Buddha A fungsinya ini, Buddha B fungsinya itu, Buddha C fungsinya itu, misalnya kayak gitu ya. Misalnya orang suka bilang, oh kalau Buddha Avalokitesvara untuk kasih sayang, Buddha Manjusri untuk kecerdasan dan kebijaksanaan, Buddha Amitayus untuk kesehatan atau umur panjang, Tara Putih untuk umur panjang. Seakan-akan mereka punya tugas tertentu. Tapi kita harus ingat bahwa fungsinya seorang manusia menjadi seorang Buddha itu adalah untuk membebaskan semua makhluk. Lalu ketika beliau sudah mencapai aspirasinya tersebut, artinya dia lulus, dia sudah jadi Buddha, aspirasinya kan tidak berubah, yaitu ingin membebaskan semua makhluk. Ya, maka di kalimat yang dikatakan Sang Hyang Adi Buddha itu adalah ya satu Buddha. Satu Buddha itu maksudnya adalah satu kebijaksanaan. Satu Buddha itu artinya adalah semua Buddha itu sebenarnya adalah satu, satu Buddha adalah semua Buddha. Jadi mau sama Buddha yang manapun nggak masalah. Kayak gitu. Kamu mau memohon pada Buddha yang manapun nggak masalah. Yang penting kan di kitanya. Kamu memohon kepada Buddha fungsinya untuk apa? Oh, saya ingin belajar Dharma, mohon bimbingannya, saya memohon kepada para Buddha dan Bodhisattva. Itu aja udah cukup kok. Apakah kita harus bersujud di depan Buddha tertentu misalnya? Kan enggak. Kalau kita sudah mempelajari kualitas Buddha, maka Buddha karena sumpah dia untuk membebaskan semua makhluk, maka dimanapun semua makhluk butuh pertolongan, sebenarnya Buddha hadir gitu. Sebenarnya Buddha hadir seperti itu. Jadi nggak perlu takut saya harus melakukan ritual ini, ritual itu. Ritual itu hanya untuk memantapkan diri kita sendiri. Bukan Buddha yang butuh ritual, tapi manusia yang butuh ritual sehingga seakan-akan kamu sah gitu loh. Seperti kamu kalau lulus kuliah ya rasanya lebih afdol kalau toga saya itu sudah digeser gitu loh talinya itu. Padahal ya geser sendiri juga sama aja kan. Seperti itu. Kok kalau saya ke kampus tapi nggak punya jaket universitas, jaket alma mater saya kok rasanya gimana gitu. Padahal it's jaket. Nah, seperti itu. Tapi kan manusia butuh label seperti itu. Maka Buddha pun di label agar manusia lebih nyaman untuk beribadah. Gitu. Bukan karena Buddhanya yang minta dilabelkan. Seperti itu ya. Nah, mungkin
Kalau begini, nah itu baru baru sekarang kita ngomongin tentang ternyata fungsinya agama adalah itu. Fungsinya agama adalah mempertemukan orang-orang yang punya pemahaman yang sama atau punya pemikiran yang sama ke dalam sebuah komunitas, maka disebutlah dia beragama, gitu loh. Jadi agama itu bukan sesuatu yang sejati. Dia hanyalah label yang diberikan kepada orang-orang yang berkumpul bersama, mempunyai pertanyaan yang sama, ya, atau mempunyai pemikiran yang sama dan perlu diberi label gitu loh. Misalnya kita dulu guru saya suka ngomong bagi orang-orang yang pecinta burung, memelihara burung merpati misalnya, ya mereka akan berkumpul mencari orang-orang yang sama-sama suka memelihara burung merpati agar dia bisa berdiskusi, burung merpati gua sakit ya ini. Lu juga iya itu sembuhinnya pakai cara ini, air jahe minumin betadine 3 kali sehari misalnya atau direndam ke Baiklin biar hilang penyakitnya misalnya. Seperti itu. Kita mencari kelompok di mana kita punya pertanyaan yang sama, interest yang sama, tujuan yang sama. Nah, jadi begitu agama Islam sama dong, sama karena mereka ya bisa jadi ya tadi saya bilang kenapa orang beragama ya latar belakang keluarga dan hasil pencarian. Dia pasti akan mencari orang-orang yang punya pemahaman yang sama sama dia. Maka dilabel lah dia agama Islam. Oh, Kristen punya pandangan seperti ini. Oh, Buddhis pandangannya seperti ini. Jadi kalau kita mau baca Dharma lebih dalam ya berarti carilah komunitasnya gitu loh. Cari komunitas di mana yang bisa menjawab pertanyaan kamu. Kamu tidak bisa mencari pertanyaan Buddhis lalu mencarinya ke grup beragama Kristen. Kamu mau cari pertanyaan-pertanyaan tentang karma, lalu kamu nanya ke orang-orang yang suka main Mobile Legends. Ya nggak ngefek. Berarti kamu harus cari komunitas di mana komunitas ini memang membahas dharmanya punya Buddhis seperti itu. Ya, jadi carilah komunitasnya. Di komunitas itu nanti kamu mungkin akan menemukan guru. Tapi menurut saya sebelum kamu cari gurunya, cari komunitasnya dulu. Gitu. Karena guru di masa sekarang ini yang Buddha mengatakan zaman kemerosotan, sulit sekali menemukan guru. Dan saya tidak mau mempromosi guru apapun itu karena apa namanya? Teman-teman pasti punya ikatan karma kehidupan lampau dengan guru-guru Anda sendiri gitu loh. Tapi berkumpul di komunitas akan menyebabkan kita kemungkinan besar bisa bertemu dengan guru Anda di kehidupan lampau gitu. Karena kan di Indonesia biksu banyak ya, Bante banyak ya toh. Ya, maka carilah komunitas itu dan berdoa agar kita bisa bertemu dengan guru yang sesuai.